Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik semua. Rahma, di mana maskernya? Oh iya, Bu, lupa, Bu. Baik, di masa seperti ini kita harus memang memakai masker ya. Iya, Bu. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Pada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mendaftar siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Cynthia Ameli, Hadir, Bu. Rahmawati, Hadir, Bu. Vera Febrianti. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Sebelum memulai pelajaran, adakah yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, Rahma? Sistem sirkulasi, Bu. Bagus. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi. Estetika ya, Bu. Di antara anak-anak sekalian, adakah yang tahu pengertian lain dari sistem sirkulasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Rahma? Sistem peredaran darah, Bu. Ya, benar. Baik. Lagi jalan ya. Kenapa ini jalan? Baik, jadi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sementara disebut sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Sistem peredaran darah ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai alat transportasi. Zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sebagai perlindungan, darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembukaan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Selanjutnya, sebagai penyangga. Protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Komponen dalam sistem peredaran darah ini yang pertama ada darah yang merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian ada jantung yang merupakan alat pompa untuk mengalirkan darah. Selanjutnya ada kapiler darah yang merupakan serangkaian saluran tempat darah mengalir. Yang pertama yang akan kita bahas adalah darah. Ada yang tahu apa itu darah? Saya, Bu. Ya, Vera? Darah adalah jaringan tidak putus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. Bagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik darah. Darah itu ukurannya lebih berat dan lebih kental daripada air. Berbau khas, yaitu berbau amis. Memiliki pH sekitar 7,35 sampai 4,5. Warnanya bervariasi, ada yang merah terang hingga merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah sekitar 8% dari berat badan. Selanjutnya, komponen penyusun darah. Yang pertama ada plasma darah yang berkomposisi 55% di dalam tubuh, sel darah merah atau eritrosit,
sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit. Ketiga ini berkomposisi di dalam tubuh sekitar 45%. Berikut ini merupakan beberapa jenis-jenis darah. Yang pertama ada eritrosit, kemudian leukosit, trombosit, dan plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang berwarna bening kekuningan, mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma ada 3 jenis. Yang pertama, albumin. Protein plasma terbanyak sekitar 56-60% dari jumlah protein plasma. Selanjutnya, disintesis di hati, bermuatan negatif yang sangat kuat untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah. Kemudian, menjaga tekanan osmosis melalui darah. Selanjutnya, globulin yang merupakan suatu darah yang membentuk sekitar 35% protein plasma. Kemudian terdiri atas alfa dan beta globulin yang disintesis di hati, berfungsi sebagai molekul pembawa lipid, hormon dari berbagai substrat lainnya. Kemudian gamma globulin atau imunoglobulin yang merupakan antibodi, berfungsi dalam imunitas tubuh dari sintesis di jaringan limfoid. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fibrinogen. Fibrinogen ini membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di hati, dan berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Kemudian ada bahan campuran kompleks yang meliputi bahan organik berupa glukosa, lemak, urea, dan asam urat. Garam mineral berupa natrium klorida, natrium bikarbonat, garam, kalsium, fosfor. Kemudian ada gas darah, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Berikut ini merupakan gambar dari plasma darah berwarna kekuningan seperti ini. Ada yang pernah lihatnya? Belum. Sel darah merah atau eritrosit memiliki karakteristik yaitu berbentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya atau bikonkav, berdiameter 7,65 mikrometer, dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran bersifat elastis dan fleksibel sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler. Mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jumlahnya pada tubuh manusia pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Satu tetes darah kira-kira setara dengan 50 mm kubik atau 50 mikroliter. Hematokrit merupakan rasio polimer eritrosit yang dipisahkan dari plasma darah dengan menggunakan metode sentrifugasi dibandingkan dengan volume total darah. Nilai sampel darah dinyatakan dalam persentase. Hematokrit laki-laki sekitar 42% sampai 54%. Hematokrit perempuan itu sekitar 37% sampai 47%. Selanjutnya, fungsi dari eritrosit ini itu ada yang tahu? Saya Bu. Ya, sebutkan satu saja. Membawa CO2 ke paru-paru. Bagus Rahma. Kemudian fungsi dari sel darah ini yang lainnya yaitu untuk mengedarkan
oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin ini mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin yang berwarna merah terang. Jika hemoglobin melepaskan oksigen ke jaringan, maka menjadi deoksihemoglobin yang berwarna lebih gelap atau kebiruan. Seperti yang Rahma katakan tadi, membawa karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian hemoglobin berikatan dengan CO2 di bagian asam amino pada globulin, sehingga disebut karbaminohemoglobin. Berikut ini merupakan gambar dari eritrosit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah leukosit atau sel darah putih. Karakteristik dari leukosit ini, yang pertama, jumlah normalnya di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Infeksi atau kerusakan jaringan dapat menyebabkan peningkatan jumlah total leukosit. Jadi, jika kalian pernah mendengar orang yang kekurangan sel darah merah, kanker yang kurang sel darah merah itu disebabkan oleh peningkatan leukosit. Sel darah putih ini lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Jadi diingatkan, aktivitasnya di dalam jaringan, bukan di pembuluh darah. Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Setelah diproduksi di sumsum merah tulang maupun sumsum kering tulang, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan bergantung pada jenis leukositnya. Sifat-sifat dari leukosit ini yang pertama ada diapedesis, bergerak ameboid, hemotaksis, dan fagositosis. Jenis-jenis dari granulosit ini, jenis-jenis dari sel darah putih ini yang pertama ada granulosit yang terdiri atas neutrofil, fosinofil, dan basofil. Kemudian ada agranulosit yang meliputi limfosit, monosit. Berikut ini merupakan gambar dari leukosit atau sel darah putih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai trombosit. Trombosit memiliki karakteristik diantaranya yang merupakan fragmen sel, tidak bernukleus, berasal dari megakartiosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang, tidak berwarna, mudah pecah jika tersentuh benda kasar, di dalam darah berumur 5-9 hari. Fungsi dari trombosit ini yang pertama sebagai hemostasis atau penghentian darah, sebagai perbaikan pembuluh darah yang robek, selanjutnya sebagai pembukuan darah. Berikut ini contoh gambar dari trombosit atau pin darah. Baiklah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, adakah yang masih kurang paham? Bagi yang kurang paham, silakan mengajukan pertanyaan ya. Ya, Cynthia dulu. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai salah satu fungsi sistem peredaran darah yaitu menjaga suhu tubuh. Nah, bagaimanakah prosesnya? Baik. Jadi sistem peredaran darah ini dapat menjaga suhu tubuh itu mulanya itu melalui proses metabolisme yang menghasilkan energi berupa panas. Jadi darah ini membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh, sehingga oleh yang panas ini dapat terjagalah suhu tubuh itu. Jadi tidak selalu dingin suhu tubuhnya. Ada lagi? Ya, Rahma? Saya izin bertanya Bu, pada sel darah putih itu bersifat bergerak ameboid. Apakah yang dimaksud dengan bergerak ameboid ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, sebelum Ibu menjawab, dari katanya saja, ameboid, kira-kira mendekati dengan kata apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Vera? Amuba. Benar, amuba. Jadi,
darah putih ini gerakannya itu bergerak seperti amuba, hewan amuba itu, sehingga sel menjadi lebih panjang hingga mencapai 3 kali panjang sel awal dalam waktu 1 menit. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, jika semuanya sudah jelas, Ibu berikan kesempatan untuk kalian berdiskusi sama teman-teman untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Ayo Bu. Waktu tinggal 1 menit. Baiklah, siapa yang akan menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, gerak. Silakan. Sistem peredaran darah pada manusia itu berfungsi sebagai transportasi, penjaga suhu tubuh, perlindungan, dan penyangga. Darah atau plasma darah itu terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Baik, silakan duduk sekarang. Terima kasih, Bu. Jadi sudah jelas ya mengenai materi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia itu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Sampai sini materi kita pada hari ini. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi